dikirim santet oleh istri pertama, dan inilah yang terjadi. Itu kali kuntilanak, saya pikir gitu ya. Rambutnya panjang separuh ke muka, matanya gede, saya baru tahu itu. Matanya gede, melotot, bibirnya tuh mingkem, tapi retak-retak kelihatan. Retak-retak, saya tahu itu retak-retak. Tapi dia melotot, tapi ke saya arahnya, tapi saya tahu dia nggak lihat saya. Karena apa dia gini, ngendus dia bang, ngendus. Saya baru sadar, dia ngendus darah. Dia tuh, ngendus tuh dia. Jadi gini nih, terus saya tuh di depan dia, tapi dia nggak lihat saya. Jadi gini, dia larinya ke pojok, yang lap-lap itu, yang kain-kain saya buat lap. Nah, dari situ, udah tuh saya bilang, nggak beres nih, anak saya tarik, saya gendong, saya lari ke rumah kakak saya dengan berdarah-darah. Halo Sobat Buntu, Assalamualaikum, balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Saya mau tanya nih, kalian para perempuan pernah nggak ditipu seorang laki-laki? Karena di video kali ini, lagi-lagi kita kedatangan seorang narasumber yang akan bercerita tentang pengalamannya pada saat ditipu seorang laki-laki yang ngakunya sudah bercerai. Dan langsung aja kita gas kenalan. Ibu, kenalan dulu. Iya. Namanya siapa? Mama Alisa. Oh, jadi panggilannya Mama Alisa. Siapa yang manggil kayak gitu? Semua orang dari tetangga-tetangga ya, karena anak saya Alisa. Oh, anaknya Alisa. Jadi dipanggil Mama Alisa. Iya. Sekampung itu Sekampung. tahu. Jadi malah sekampung nggak ada yang tahu nama saya. Jadi pernah ada temen saya nyari rumahnya Dea di mana ya? Dea siapa ya? Dea anaknya ada namanya Alisa. Mama Alisa, si mami gitu. Oh, jadi Ibu Dea. Yang tahu tuh cuma Pak RT doang dari KTP. Oke, ini datang dari mana? Dari Kelapa II. Oke, nih karena jauh kita pesan minum dulu. Boleh. Punya sajen Jalan Buntu, mau minum apa? Nggak ada di sajen, saya sajen sendiri. Apa tuh? Puding. Putih dingin. Air putih? Iya. Oke. Putih dingin. Kalau gitu, tunggu dulu ya. Nanti minumannya saya ambil. Tapi pengen tahu dulu nih. Kan tadi saya sempet denger ceritanya dari produser nih. Emang Mama Alisa ini kegugurannya kenapa? Kegugurannya sih disantet yang jelasnya. Oh, disantet? Disantet. Itu kayak gimana? Saya itu kan hamil 2 bulan. Terus tiba-tiba saya malam itu, saya kedatangan tamu nggak diundang. Makhluk gede berbulu gitu, dia ngejar saya, katanya sih mau makan saya. Makan? Iya. Saya juga taunya apa, dari situ saya kan dibawa lari sama suami, itu sepanjang jalan saya pakai motor itu kayak ngikutin aja terus. Sampai saya ke rumah teman saya, diajak ke Pak Ustadz, dijelasin lah sama Pak Ustadz itu. Ternyata genderuwo itu kiriman dari seseorang yang mau ngambil nyawa saya, gitu. Apalagi tahu saya hamil. Saya dengan anak saya. Nah, itu siapa sih pelakunya? Dan alasannya kenapa? Diceritain, pelakunya istri pertama suami saya. Oh, istri pertama? Iya, karena saya istri kedua. Oh, istri kedua. Saya nggak tahu tadinya kalau saya istri kedua. Oh, jadi alasannya tuh karena? Sakit hati, suaminya saya ambil. Oke, ini pasti seru banget nih kalau ngomongin soal ini nih. Tapi tahan dulu, saya mau ambil minum dulu. Oke, Sobat Buntu, pokoknya buat kalian jangan kemana-mana. Sebentar lagi Mama Alisa mau cerita lebih jelasnya. Dan tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Nah, ini mah minumannya air putih kan? Iya, puding ya, puding. Jangan air putih dan puding gitu. Iya. Biar keren. Silahkan diminum dulu. Minum dulu deh. Biar nggak tegang. Yes, betul. Gimana? Oke, penasaran nih. Pengen lanjut cerita yang tadi. Pasti seru banget. Nah, emang
Ini tuh awal mulanya tuh ceritanya kapan nih? Jadi kejadiannya tuh 2014. Saya itu kan cerai dari suami saya yang pertama. Saya rumah tangga jadi 16 tahun tinggal di Bandung. Oke. Begitu cerai, saya memutusin untuk balik ke sini karena saya kan asli Depok. Oh, oke. Tapi untuk pulang ke rumah orang tua itu saya malu karena kan saya dulu awalnya nikah itu nggak disetujuin. Oh. Jadi saya mau pulang ke rumah orang tua tuh saya malu. Di dalam bis itu dari Bandung Jakarta itu dulu kan kampung rambutan ya. Saya tuh gini, saya kemana gitu. Tapi dengan bekal uang yang ada, saya pakai emas juga. Saya pikir kemana? Saya putusin ke rumah kakak saya gitu. Saya turun di kampung rambutan naik angkot jurusan kampung rambutan Cibinong. Turunlah di Pekapuran. Sendiri itu? Bawa anak yang kecil saya. Anak saya tuh kan 4, tapi semuanya sama suami saya tuh nggak boleh dibawa sebenarnya. Karena apa? Tujuannya biar saya balik lagi, ceritanya tuh gitu. Biar saya nanti minta balik lagi ke dia. Karena kan nggak bisa hidup nggak ada anak. Tapi saya bawa yang kecil sih. Neng itu saya culik dulu, masih kayak yang paling kecil. Saya bawa, saya gendong. Saya bawa dari naik bis, naik angkot, terus naik ojek ke Pekapuran itu ke rumah kakak saya. Baru saya cerita ke kakak saya bilang jangan ceritain dulu ke mama. Saya bilang saya malu, saya bilang gitu. Gue mau nyari kerja aja teh, tapi nyari kontrakan dulu karena gue di sini diam di rumah lu, gue nggak enak sama suami lu, sama Kak Bagja, saya bilang gitu, namanya kan Bagja. Ya udah, lu sekarang nginep dulu di sini, besok kita pikirin, kata dia kita cari, kata kakak saya gitu. Nah besoknya baru nyari kontrakan tuh. Di dekat kakak saya nggak jauh sih, ada 500 meter mah ada. Lumayan lah jalan kaki, zaman dulu mah nggak ada motor-motoran, jarang yang punya motor. Terus ada kontrakan 4 pintu. Nah, yang nomor 3 yang kosong. Di situ saya bilang, di situ ada tulisannya kontrakan kosong, terus ada nomor WA yang punya kontrakannya. Saya ngontrak situ, saya bayar, ternyata kontrakannya 500 sebulan. Oh, oke. Dilihat dalamnya 3 petak, seperti biasa lah petakan, ruang tamu, kamar, dapur, kamar mandi yang nggak ada pintunya tuh gitu, cuman pakai triplek sekatnya tuh gitu. 500.000 per bulan, pakai token. Oke. Udah gitu, kenalan sama tetangga sebelah. Si ibu-ibu biasa kan kalau kita pindahan ya, kita kan saya baru dapat kontrakan nih. Saya beli kasur lantai, saya beli kipas, kelihatan lah gembol-gembol kan. Terus ditanya, teh pindahan? Iya bu, saya baru pindah ini sebelah. Saya bilang si ibu itu nomor 2, saya nomor 3. Dari mana bu? Pulang kerja katanya. Kerja di mana? Di situ di BCI yang di depan, kata dia deket. Kerja apa bu? Konveksi. Nggak ada lowongan bu, saya bilang gitu. Saya lagi nyari kerja. Si teteh bisa jahit nggak? Kata si ibu itu gitu. Jahit mah saya bisa, udah lama sih saya nggak ngejahit, tapi kalau udah megang mesin pasti bisa, saya bilang gitu. Kata si ibunya, ya udah teh, besok jam 8 ikut saya aja bareng saya, katanya gitu, kata si ibu itu. Ya udah, alhamdulillah kata saya, Allah maha baik ya, saya ada kerjaan, saya bilang. Tapi saya mikirin anak saya nanti gimana, saya gitu, saya nggak bisa tidur. Jam 9 malam ke rumah kakak saya deh, saya bilang, teh. Besok gue ada kerjaan. Kerja di mana lu? Kata dia gitu, namanya baru kan ya datang. Kerja di mana lu? Itu tetangga sebelah gue kerja di konveksi. Terus gue bilang gue pengen cari kerja. Gue diajakin. Saya bilang, cuma bingung sih Neng di mana. Ya udah, taruh sini aja gue ngomong. Kata dia gitu. Jam berapa lu masuk? Jam 8. Pagi-pagi lu anterin kemari sama bajunya. Kata dia gitu. Biar gue nggak repot-repot ke rumah lu ngambil salinnya. Iya teh, saya bilang gitu. Udah tuh. Nah, besoknya bangun dah tuh kita pagi-pagi udah siap-siap, anak saya mandiin, saya bawain baju salin, saya anterin ke kakak saya. Berangkatlah kerja ke konveksi, alhamdulillah. Kerja nih di konveksi, betah. Masuk jam 8, pulang jam 5. Ada kali di situ kerja udah dapat 7 bulanan tuh, saya nggak berasa tuh ngontrak di situ. Pulang kerja jam 5, mandi. Udah mandi ngerem, saya biasa emang saya nggak suka ngerumpi kan istirahat ya. Udah gitu nggak punya TV juga kan dulu mah ya udah di dalam aja ngerem sama anak saya zaman dulu mah. Terus ada yang ngetok-ngetok, ada tamu, saya pikir pengurus RT apa RT gitu ya.
Saya bilang, padahal saya udah laporan, saya bilang gitu. Terus tapi kan saya belum ada surat janda, saya kan gitu ya, cuman ngasih fotokopi KTP aja, ya kan? Belum resmi berarti? Iya belum kan, baru pisah gitu. Sebenarnya kalau ngomongin resmi, mungkin dia diurus sama dia gitu kan ya. Udah gitu, saya buka pintu, ada abang-abang. Cari siapa bang? Saya bilang gitu. Saya pikir debt kolektor, orang muka Batak kelihatan dong ya kan, muka Batak terus gini. Oh, saya nyari rumahnya Teh Dea, katanya gitu. Saya bilang gitu. Kenapa ya bang gitu? Enggak, mau ada perlu, kata dia gitu. Oh ya udah masuk aja bang, saya gitu. Pintu saya buka. Habis maghrib ya kan, nggak enak malam-malam tutupan rumah kita janda ya kan. Saya bilang, udah tuh masuk dia, terus ada apa ya bang? Saya bilang gitu. Enggak, saya kan suka lihat si Teteh katanya lari pagi, kata dia gitu, di depan Yayasan Ama Mulia. Iya, saya suka lari pagi, saya bilang gitu. Iya, katanya. Saya tanya temen, itu si Teteh itu rumahnya di mana? Tuh di situ di Gang 1000, katanya yang kontrakan 4 gitu, kata temen saya gitu. Iya, ada apaan ya bang? Enggak, main aja, kata dia gitu. Bawa kresek dia tuh, bawa martabak, udah ada tuh. Udah, terus bang, saya ngantuk, saya bilang gitu. Saya mau istirahat soalnya besok saya kerja. Itu kan malam Rebo, kalau nggak malam Rabu itu dia datang. Oh ya udah maaf ya teh, ganggu, kata dia. Udah, dia pulang. Besoknya ke rumah lagi. Tiap malam ke rumah. Tiap malam ke rumah itu ada kali hampir sebulan tiap malam ke rumah. Nah terus kesiniannya dia ngomong, kalau boleh katanya, kalau udah kayak kita mah udah tua nggak ini katanya apa, nggak pantas pacaran. Kalau nikah sama saya mau nggak? Kata dia gitu. Lama. Terus saya bilang gini, si abang bujangan apa duda apaan nih? Saya bilang gitu. Kata dia, saya mah udah pernah rumah tangga, tapi lagi mau pisah sama istrinya, katanya gitu. Masalahnya biasa adalah masalah rumah tangga, katanya gitu. Karena keluarga istrinya itu suka ikut campur urusan rumah tangga dia, kata dia gitu, cerita tuh. Oh, kalau mau sama saya bilang sama kakak saya bilang gitu. Saya belum berani bawa ke orang tua. Terus saya bawa dia, namanya panggilannya Ucok ya, namanya mah Geri. Saya bawa ke rumah kakak saya, ditanya sama kakak saya gini, itu siapa? Katanya. Ucok teh, kata dia mah bilangnya Ucok, kata saya namanya mah Geri. Hari itu juga dibawa? Enggak, itu kan udah berjalan hampir sebulan. Dia yang tiap malam datang udah mau sebulan, terus dia bilang mau ngajak nikah, baru saya ajak ke rumah kakak saya. Nah terus kata kakak saya gini, kerja di mana? Di Ama Mulia, kata saya gitu, di yayasan. Itu punya bini kagak apaan, kata kakak saya gitu, kakak saya gitu kalau ngomong. Udah cerai teh malah bininya, kata saya gitu. Ya udah kalau dia duda mah, kata kakak saya gitu, yang penting dia punya kerjaan. Jadi lu kagak belangsak, kata kakak saya gitu. Terus ngomong ke mama, gimana ya teh ya? Ntar aja dah, katanya, ntar dah. Malam minggu aja, kata dia, kan kalau minggu santai, lu libur katanya, jadi kita bisa nginep di rumah bapak, kata kakak saya gitu. Kita bisa cerita tuh, lu ngomong dulu udah ke bapak, katanya gitu. Bantuin ya teh, iya, kata dia. Nah pas malam minggu tuh pulang kerja, siap-siap saya sama kakak saya ke rumah bapak saya tuh. Terus ke bapak saya gini, lu kapan dari Bandung? Kata bapak saya. Kan bapak saya belum tahu saya pisah. Pak, saya mah bukan dari Bandung, saya udah lama diem di Pekapuran, saya bilang gitu. Saya kerja, saya udah pisah sama bapaknya si Nisa udah lama. Cuma saya mau pulang ke rumah bapak, saya malu. Saya gituin. Terus kata bapak, ya Allah, lu mau belangsak diri, nyari ngontrak, kata bapak saya gitu. Terus saya bilangin, saya udah pisah sama bapak si Nisa kan udah lama pak, saya bilang. Nah, ada yang mau sama saya bilang gitu cerita. Sama kakak saya ceritain tuh, orangnya mah baik pak, katanya. Duda, katanya dia udah punya anak, kata kakak saya gitu, punya anak 3. Orang situ juga orang Pekapuran, kata kakak saya. Terus
orangnya bener nggak? Kayaknya mah bener, kata saya gitu. Ya udah, kapan dia mau kemari? Nanti lu bilang, kata bapak gitu. Terus, iya ntar saya bilangin ya Pak, saya gituin. Nah 2 minggu kemudian baru dia ngadep ke bapak. Saya tuh salut dengan gentlenya dan baiknya. Dia itu baik, sampai sekarang saya ingat dia tuh baik. Walaupun Batak tapi dia nggak pernah ngomong kasar, nggak pernah ngomong elu gua, nggak pernah. Dan ngomongnya itu halus gitu. Ke rumah bapak saya, dia ngomong, iya Pak, saya mau nikahin Dea kalau boleh, katanya. Saya juga terlanjur sayang sama si Neng, katanya gitu, ke anak saya yang kecil itu. Kata bapak saya mah gimana bocahnya kalau dia mau mah ger, kata bapak saya. Orang tua mah ngapain sih, yang penting mah ngedoain biar anaknya pada bener, biar pada senang hidupnya, kata bapak saya. Jangan kayak yang udah-udah sama orang tua. Dibilang jangan, dianya dablek. Jadi berasa, kata bapak saya gitu tuh, dia dengan kekehnya gitu. Terus ditentuin lah nikah saya 2015 tanggal 14 Februari, hari Valentine. Valentine. Saya nggak inget itu hari Valentine. Ternyata saya teh. Tapi saya jelasin juga ke dia kalau saya belum punya surat cerai. Jadi nggak bisa nikah resmi. Katanya dia nikah siri aja. Di Pekapuran ada ustadznya, kata dia. Semuanya saya yang urus, dia bilang gitu. Ya udah tuh jatuh tanggal segitu. Datanglah kita ke Pekapuran ke ustadz itu. Nikah saya di situ. Dia nggak dengan keluarganya, kalau keluarganya kan di Medan, ya kan. Nah terus dengan gentlenya lah dia sama orang yang udah dianggap keluarganya dia gitu. Nikah, mas kawinnya tahu nggak? Mas kawinnya duit 500.000. Saya nikah, udah selesai nikah, udahlah di kontrakan itu tinggalnya. Karena kan saya nyaman di situ ya. Saya disuruh berhenti kerja sama dia. Tapi saya pikir sayang, kan saya juga belum tahu saya dikasih duit belanjanya berapa ya kan. Jadi saya pikir mendingan punya duit sendiri, saya bilang. Udah gitu saya lanjut kerja, dia juga kerja alhamdulillah. Cuman dia kan kerjanya ada shift malam, ada shift siang, namanya security kan. Terus udah ada kali selama 7 bulanan, berasa dia ada 3 hari baru pulang. 4 hari baru pulang, pernah seminggu baru pulang sekali. Saya bingung dong kenapa, karena kerja kan security kalau shift besoknya pulang dong, kalau shift malam pun gitu ya, nggak beda, nggak kayak semula. Terus saya tanya kenapa seminggu itu baru pulang, kata dia ada masalah sama keluarga istrinya itu dan anaknya itu sakit, terus istrinya nggak jadi, nggak mau pisah. Karena yang nyuruh pisah itu keluarganya. Gitu kata dia. Terus saya gimana? Saya bilang gitu kan. Kata dia, saya mah kamu mah gak usah khawatir, pokoknya saya tetap adil sama kamu juga sama itu, katanya sama istri saya, kata dia gitu. Terus udah dari situ 2 minggu kemudian gini, dia manggil saya Neng, selalu gitu. Neng, kamu bisa nggak cari kontrakan lain yang agak ngumpet gitu, katanya. Kenapa, kan saya betah di sini, saya bilang gitu ya. Kayaknya keluarganya istri saya nyariin kamu deh, katanya gitu. Nyari-nyari, soalnya saya dengar gitu tuh si Dea tuh yang kerja di konveksi itu, kata dia gitu. Terus saya bilang nyari kontrakan nggak gampang, pokoknya nyari. Nah kamu sambil nyantai besok-besok, kata dia, sambil jalan cari-cari kontrakan, katanya gitu. Nggak usah sekarang-sekarang, cuma nyari sambil diem, kata dia gitu. Oh ya udah, saya ceritain ke kakak saya jadinya. Teh, ternyata si Gary kagak jadi cerai sama bininya, orang anaknya sakit, saya bilang gitu. Lah terus lu gimana? Ya gimana, gue udah telanjur, saya bilang gitu. Tapi keluarga bininya nyariin gue teh, gue takut, saya bilang gitu. Gue disuruh pindah kontrakan, saya bilang, karena udah ada yang denger, udah ada kabarin katanya Gang 1000, dia sering di Gang 1000 gitu. Gue takut dia nanya-nanya, ntar gue ketemu, saya gituin. Terus ya udah,
ntar kita cari kontrakan, kata kakak saya. Nyari kontrakan lagi tuh besoknya. Dia nanya-nanya ke orang ada kontrakan nggak. Terus dia ketemu temannya. Ada kontrakan kosong nggak? Buat siapa? Buat adek gua, katanya gitu. Di sini mah penuh, ada juga di kebun, mau lo, katanya gitu. Di kebun, iya ada ada tulisannya, lu lihat aja sono ada tulisannya, katanya pokoknya di kacanya ada tulisannya, katanya ada nomor telepon yang punya, katanya gitu. Terus saya cari kebun mana, iya tempatnya kebun banyak pohon, tapi tempatnya sih enak adem. Nah adalah kontrakan 2 pintu, rumah 2 pintu. Nah sebelahnya ada gedung gede kayak sekolahan, kata saya sih bekas sekolahan karena saya lihat kayak bekas ayunan, tiang yang bekas cungkit-cungkit gitu, walaupun udah karatan besi-besinya, tiang-tiangnya ada. Terus saya pikir, enak nih ngumpet nih di kebun kan, gitu, nggak ada tetangga juga kan. Kalau kontrakan baris-baris banyak ibu-ibu ngurumpi, kalau ditanya si Anu tahu dong. Kalau ngumpet nggak ada tetangga kan. Saya bilang ini ada nomor teleponnya. Itu ada nomor teleponnya, kata kak saya, coba telepon. Saya telepon. Saya bilang, salam Bu, assalamualaikum Bu. Ini rumah, ini kontrakannya kosong ya? Iya, yang satu kosong, kalau yang satu ada, katanya. Isi, cuman emang kayak kosong, soalnya orangnya pulangnya seminggu sekali, kata si Ibu Haji. Bu Haji Juju panggilannya, namanya kalau di rekening ini Juriah, karena kalau jadi ngontrak itu, kata si ibunya transfer bayarnya, gitu. Dilihat aja dulu Neng, kata si Bu Hajinya. Emang si Neng mau lihat kontrakan? Iya, saya bilang gitu. Ya udah kalau mau lihat kontrakan, katanya, kuncinya saya titip ke Pak Ustadz Anwar, kata si Bu Haji. Rumahnya di mana ya Bu? Si Pak Ustadznya itu yang di situ, yang di kebun, ada pintu belakangnya ke kebun. Itu rumahnya ngadep jalan, tapi pintu belakangnya ke kebun, rumah satu doang itu dia, katanya. Kata Bu Haji itu. Saya kesana lah dari kebun tuh. Saya pintu, itu rumah itu yang cat hijau. Ya, karena cuman itu rumah yang pintu belakangnya ke kebun. Di kebun itu kan gede, nggak ada rumah lagi. Terus saya lewat depan. Saya bilang, assalamualaikum Pak Ustadz. Punten mau nanyain itu kontrakan yang itu katanya kuncinya di Pak Ustadz ya. Oh iya teh, katanya. Mau lihat, katanya. Tapi saya kagak bisa nganter, kata Pak Ustadznya. Nih kuncinya bawa aja, ntar kalau udah anterin lagi ke sini, kata Pak Ustadz. Saya lihatlah sama kakak saya, rumah tuh rumah bangunan tua tapi bersih, keramiknya putih, biasa 3 petak rumahnya, teras, cuma terasnya agak lega tuh, teras, karena pohon-pohon juga adem deh, pokoknya saya bilang enak nih mah, enak saya, asri deh, adem, 3 petak biasa, ruang tengah, ruang tamu, ruang tengah buat kamar, dapur, kamar mandi, cuma ada pintu belakang dia tuh. Nah si sebelahnya sekolahan yang TK ini belakangnya ngebelakangin kontrakan saya, jadi saya 2, ini 2 pintu. Nah dia ngadep ke sini. Pantatnya nempel di tembok saya di rumah saya. Nah udah saya nggak lama saya bilangin kakak saya, teh ntar pindahnya Minggu, gue libur kerja. Ya udah ntar gue dibantuin sama anak-anak gue, kata kakak saya. Pindahlah saya Minggu ke situ. Pindah Minggu pas sebelah ada. Sebelah saya itu bener, dia pulangnya weekend doang, emang Sabtu Minggu tuh. Ternyata yang sebelah itu duda. Jadi saya pikir saya punya temen, kagak ada temen, nggak ada bininya dia. Dia laki-laki ya kan. Tuh, udah saya, Om saya di sini, iya teh saya mah pulangnya seminggu sekali, katanya gitu. Ih kirain teh si Om punya istri, saya ada temennya. Enggak teh saya pisah, kata dia. Saya pikir enak nih rumah adem ya kan. Abis maghrib saya ngerem di dalam. Saya bilang, udah ngerem. Jadi sebelum malam juga kita udah tidur karena sepi ya. Jam 7 teh udah tidur, kita mah di situ, tinggal di situ. Pules, saya bilang udah enak. Di depan itu saya pasang lampu yang terang. Itu kebun, tapi ada jalan setapaknya tuh di plester. Plester, jadi dari sini, dari kebun sini di plester sampai tembus ke jalan sini. Di tengahnya itu kebun kan kita. Jadi nggak belok gitu. Tapi karena dulu kata orang nggak ada yang berani lewat. Tapi saya lampuin, ada aja yang lewat pas tahu terang gitu. Nah, udah 2 mingguan kali saya di situ, ada anak-anak suka pada
lewat, terus ada yang berani nongkrong, tuh udah mulai-mulai itu anak-anak muda nongkrong karena terang ya kan. Ternyata si anak-anak muda itu yang satunya anaknya Pak Ustadz itu. Nah, si AA itu. Terus, teh keberisikan nggak? Kata saya, kagak dah, gue ada temennya. Nggak apa-apa, mau gue mah di sini aja lu pada. Saya bilang gitu. Suka nongkrong tuh anak-anak udah mulai dah. Pokoknya nyaman itu tempat tuh paling kalau buat saya buat istirahat tuh nyaman. Pas anak-anak kagak ada mah berasa, apalagi kalau hujan kan mereka nggak nongkrong dong. Ya kan, sepi. Nah, dari kalau anak-anak sepi malah kita bukannya bisa tidur, malah nggak bisa tidur karena saya ada aja iseng. Kalau kan suami udah jarang pulang, suami nggak pulang apalagi bener, karena kalau punya suami orang itu kita nggak bisa tidur pules, kita melek. Jadi gini, dia lagi ngapain pasti gitu ya kan, nggak pulang, dia lagi ngapain nih, dia di rumahnya apa gimana, kemana aja kan pikiran. Udah terus saya gini, ada gitu, udah ada yang dahem, katanya ada yang lewat kali. Gimana sih orang buang dahak tuh oek-oek gitu ya. Aduh jembar banget, kata saya, siapa sih yang lewat, saya gitu ya, jam 11 malam. Ada yang lewat, wak saya gitu. Saya lewat, udah nggak ada, orang mungkin udah lewat, saya pikir udah biasa. Nah selama tinggal di situ itu kan saya kan aktivitas seperti biasa. Pagi kerja, pulang jam 5. Nah kalau pulang jam 5 itu mandi, ngerem maghribnya. Tapi kan kadang saya suka lupa, kalau kadang-kadang kalau lagi inget pulang kerja sekalian beli makan, nyuapin Neng dulu. Kadang-kadang juga lupa, jadi abis maghrib suka keluar lagi, gitu. Pas saya lupa, saya bawa si Neng nyari makan, dia belum disuapin. Keluarlah saya abis maghrib tuh, nyari nasi uduk, keluar ke jalan. Beli nasi uduk, beli gorengan, pulang. Ketemu ibu-ibu nyapu di sekolahan itu. Girang dong saya, punya tetangga, ya kan. Saya pikir saya sendirian mulu, baru ketemu tuh saya ngontrak di situ 2 minggu lebih. Nah, lagi nyapu saya bilang, "Misi Bu," saya bilang gitu. Nggak disautin, saya bilang, biarin dah, kan kita nggak tahu orang apa judes apa orang nggak kenal, belum kenal ya kan. Udah, saya biasa makan, udah biasa. Malamnya anak-anak rame, seperti biasa. Udah ada kali, udah hampir 2 bulanan di situ. Terus suami saya pulang malam jam 11. Guduk gitu pintunya tuh. Kencang banget. Apaan sih, kata saya, mikirnya digerebek nih saya, keluarga. Takutnya ya. Pas saya buka dia, "Nah buruan, kenapa?" "Ada yang ngetawain," kata dia gitu. "Ngetawain apa?" "Itu," katanya, "diketawain," kata dia gitu. Saya mikirnya diketawain siapa, kan nggak tahu ya, saya bilang gitu. "Ada yang ketawa perempuan," katanya gitu. Saya bilang, "Masa sih?" Saya bilang gitu. Tapi kan saya nggak tahu dengan ini saya sendiri. "Masa sih?" "Iya," kata dia gitu. Udah nih dia, saya udah saya tidurin, dia nggak bisa tidur karena dia yang ngalamin kan. Saya mau nggak ngeh, saya mau udah. Besoknya dia nggak pulang, hujan nggak berhenti. Terus anak saya tidur, Neng dari maghrib, Neng tidur, saya bilang, saya ke warung pakai payung beli autan. Kata biasa ketemu tetangga saya tuh si ibu itu nyapu ya kan, "Misi Bu, hujan Bu," saya bilang, "nggak usah disapu, hujan," saya gituin. Saya kagak dijawab, nggak disautin. Dia itu kalau nyapu itu sampai ke latar saya, dari sekolahan sampai ke depan saya. Gitu. Terus udah nggak disautin dah. Nggak lama, kucuk-kucuk suami saya pulang. Terus udah pulang, itu siapa sih yang nyapu? Orang kagak ada pikirannya ya, abis maghrib nyapu, orang masih siang-siang, kata dia gitu. Kata saya, biarin aja, bagus segitu game, bagus mau nyapu, saya gituin kan. Terus jam 10 dia pamit, dia mau ke yayasan lagi karena gantiin temennya, katanya mau pulang kampung. Dia jaga di yayasan, hujan. Itu saya gini, angin gede banget, saya intip di jendela. Itu yang daun-daun tuh berasa kalau di kebun kan ya. Saya baru tahu tuh yang namanya diketawain. Saya jadi, "Ih," gitu. Pertamanya mah gini, "Ih," gitu doang. Apaan sih, saya gini, enggak salah denger nih, saya bilang gitu. Yang cekikikan kali. Terus, "Ih," gitu-gitu. Ya Allah, saya jadi merinding.
Tapi saya cari nggak ada wujudnya, suaranya doang. Tapi saya berasanya kayak gini nih. Genteng yang di depan teras tuh. Teras kan gentengnya apa ya? Teras tuh. Genteng zaman dulu kan genteng, bukan asbes ya. Nah, di atas situ kayaknya. Suaranya tuh. Saya taunya dia di atas, teman. Saya mau lihat, saya juga takut ketemu, ya kan? Tambah takut saya dengar suaranya, takut nggak bisa tidur. Saya mata saya sampai saya pakaiin preskere biar saya tidur. Saya bilang, aduh, saya saking saya takut, udah tidur saya, besoknya saya cerita ke suami. Saya takut, saya bilang gitu. Sering-sering apa pulang, kata saya gitu. Terus kata dia, kan anak-anak rame. Nah gitu dah. Anak-anak biasa rame itu, anak-anak juga biasanya rame itu sampai jam 1, sampai jam 2. Apalagi kalau malam minggu. Nah sekarang anak-anak itu cuma sampai jam 9. Paling malam jam 10. Saya bilang, lu ngapa sekarang gini hari udah bubar, saya gituin. Habis kemarin teh, nih dia sama si Awang katanya. Si Tio sama si Awang di sini berdua diketawain teh, jadi kita takut sampai malam katanya. Masa sih jam berapa? 1:30 katanya. Udah kita mah katanya nggak mau sampai malam katanya teh. Udah jam 9, jam 10 bubar dia gitu. Takut diketawain gitu. Masa sih? Iya kata dia. Lah emang teteh nggak pernah diketawain gue juga kata saya. Kalau ada lu kan gue beramai-ramai kagak iseng saya gituin. Ternyata mereka juga takut sama diketawain gitu. Udah gitu. Saya bilang minta ke suami, sering apa pulang malam, saya lama-lama iseng. Kata dia, udah tetap anak-anak kamu udah tidur, dia udah pulang, udah aman katanya gitu. Kata suami gitu. Tapi dia dengan begitunya nggak lama. Saya mulai berasa tuh, saya udah nggak head. Ternyata saya hamil. Alhamdulillah. Hamil tuh, kalau kata bidan 5 bulan, 5 minggu, jalan 2 bulan. Saya cerita ke suami dong, kata dia alhamdulillah, kata dia gitu. Ntar kalau kamu lahiran, mama mau aku suruh ke Depok, kata dia nih. Kata dia gitu, karena dia kan cerita sama mamanya juga, dia udah nikah sama saya. Terus saya bilang, ya alhamdulillah kan. Tapi tetap aja saya hamil, dia jarang pulang, ya kan? Nah, pokoknya udah 2 bulan kali, udah nginjak hamil 2 bulan, itu malam-malam saya melilit perut. Perut saya melilit, saya bilang gitu. Dulu bukan WA, ya SMS ya dulu mah. Saya SMS, saya bilang saya mules, itu nggak dibaca, nggak dibales. Saya telepon nggak aktif. Saya cuma gini, oh dia kalau dia nggak aktif biasanya di istrinya. Saya kan udah tahu gitu ya, oh dia lagi di sono. Saya bilang, nggak. Tapi kan saya takut, saya mules tuh. Saya baru ngerasain yang namanya mules, melilit begitu tuh. Terus jam 11 aktif dia. Saya bilang, ini mules, kamu di mana? Yayasan, kata dia gitu. Ih saya kayaknya nggak kuat deh ini deh, saya bilang gitu. Mulesnya banget, kata dia, kamu salah makan nggak? Apa gimana? Enggak, saya bilang gitu. Kecapean kali ya, kecapean ngapain sih? Saya bilang gitu. Kan kerja juga nggak capek. Saya bilang udah gitu, udah diem geletak. Saya bilang gitu. Terus ya udah ntar saya pulang, kata dia. Pulang tuh di jam 11 lewat, kan orang deket sih yayasan kan jalan kaki doang. Dia pulang, terus saya pipis, itu plek tuh. Dan ya ini mah, Pak, keluar darah, saya bilang gitu. Terus kata dia, itu kali kamu kecapean, karena kan cuman bercak gitu doang deh ya, cuma plek-plek gitu doang. Ya udah, kata dia, istirahat, kata dia gitu. Udah, jam 12:30 apa ya, itu pintu rumah kayak ditempong bak batu gede, buk gitu. Aduh, jadi merinding deh. Terus dibuka pintunya sama dia. Nggak ada orang, nggak ada batunya juga, nggak ada orang tapi nggak ada batunya juga, tapi berasa dilempar. Terus dia tutup lagi pintu, cuman nggak dikunci. Nggak lama angin gede, itu pintu kebuka sekaligus put gitu. Gimana sih kayak didobrak gitu ya. Kita kan dari kan nggak pakai pintu kamarnya, cuman sekat-sekat gitu kan. Jadi dari kamar nengok gini doang dong, ya kan. Begitu nengok, tapi yang saya temuin di depan pintu itu bulu semua, bulu. Oh, saya nggak tahu apa kingkong atau apa, tapi kalau sekarang saya udah ngerti mungkin atau genderuwo atau apa ya, karena bulu itu penuh di pintu, berarti dia badannya gede, penuh.
Saya cuma, itu apaan, saya bilang gitu. Itu saya baca doa, tahu nggak Bang? Ayat kursi, saya kan apa ya doa-doa gitu. Itu kayak nggak tamat-tamat, kayak salah aja. Saya bego banget itu baca ayat kursi nggak tamat, baca ini nggak selesai. Itu saking kita takut. Terus suami saya gini, katanya, dia juga baca doa nggak pergi. Dia tuh nggak pergi wujud itu. Terus dia ngeluarin motor lewat pintu belakang. Si Neng gendong kata dia gitu. Saya gendong anak saya. Itu naik motor lewat pintu belakang di kebun senemunya kita lari, kita pergi. Itu di jalan kita bingung mau kemana, tapi kayak ngikut aja tuh. Yang si berbulu itu orang tapi nggak lihat, tapi saya kan nengok mulu. Kita ngelihat gitu ya. Karena bentuknya kan bayangan gede gitu ya. Itu kayak ngikut terus. Saya terus ke Jalan Juanda, ke Simon Pak, ke rumah Simon, karena saya tahu Simon itu juga teman saya yang bisa. Dulu pernah ada yang kemasukan, Simon yang ngobatin. Ke kontrakannya Simon, saya bilang gitu. Kenapa saya milih ke kontrakannya Simon? Karena Simon itu bujangan, tapi dia pada tukang begadang. Jadi kalau malam itu pada tukang begadang, pada minum gitu ya. Saya ke sana tuh malam-malam. Pas kata Simon, "Mah, lu ngapain kesini malam-malam?" kata dia. "Itu si Neng, Mon, ya udah taruh dulu tidurin anak saya." "Lu kenapa?" "Gue dikejar setan, di rumah didatengin setan, Mon," saya bilang gitu. "Setan apaan?" "Gue nggak tahu, itu pokoknya berbulu bentuknya." "Lu yang bener lu," katanya gitu, kata si Simon gitu. "Ini mah nggak beres ini, lu nggak beres Bang, ini nggak beres Bang, bini lu," katanya. "Kenapa-napa nih?" katanya. "Ya Mon, gue juga baru ini, gue takut gue ngalamin begitu," kata suami saya gitu. Terus ke mamang gue yuk, kata dia gitu. Diajaklah saya ke mamangnya di pasar kambing. Mamangnya itu jualan kambing, jadi kalau malam dia begadang. Ustadz mungkin nggak tahu Pak Haji deh, saya pokoknya pecinya putih. Terus, "Mang, ini si Mama didatengin gituan," katanya gitu. "Gituan apaan?" "Sini Neng, duduk Neng," kata si Pak Ustadz itu. Saya dikasih minum, Pak Ustadz itu air aqua. Kasih minum, terus gini, "Coba itu ambil beras," katanya gitu ke istrinya. Ngambil beras, terus jadi aquanya itu dia lihat, mungkin dia mah lihat ya, kalau orang begitu. Saya kan nggak tahu gitu-gituan deh, saya mah nggak tahu yang orang pintar yang gitu, saya nggak ngerti. Terus dia bilang gini, "Neng, ada masalah sama orang nggak?" Saya digituin. "Enggak," saya bilang itu. "Bikin sakit itu orang, apa-apa gitu, ada masalah?" "Enggak, karena saya emang nggak pernah ribut sama orang selama ini, di pabrik baik-baik aja," saya bilang gitu. Terus sama mantan suami juga nggak gimana-gimana, saya pikir gitu. Terus dibilangin, "Ini ada, ini tuh kiriman," cuma digituin kan Pak Ustadz. "Ini kiriman, dia mau makan si Neng," katanya gitu. Saya nggak ngerti mau makan apa, "Mau ngambil si Neng," katanya gitu. "Ada yang mau diambil lagi selain si Neng," katanya gitu. "Siapa ya?" Terus kata suami saya, "Apa saya kali ya?" "Emang ada masalah apa nih Bang?" katanya jujur aja. "Enggak, saya ada masalah sama istri saya. Ini tuh istri saya yang kedua," katanya gitu. Sebenarnya gitu, kata suami saya gitu. Takutnya, "Emang yang ngirim perempuan ini mah," kata si Pak Ustadz itu gitu. "Ini mah perempuan yang ngirimnya," katanya, "sakit hati sama si Neng," katanya gitu. Terus, "Neng lagi isi ya?" Saya digituin. "Iya Pak." Neng yang mau diambil sama anaknya, digituin. Merinding saya. Aduh, saya bilang, "Masa sih Pak?" Dari situ saya takut banget diam di kontrakan. Terus kata suami saya, terus sama si Pak Haji itu kan, "Udah nih dikasih air," saya kan, "Udah nggak apa-apa Neng," katanya. Saya tenang dong ya kan. Saya pikir saya udah dibantu, udah. Besoknya biasa tuh saya tinggal di situ, saya biasa. Suami saya sip malam, nggak pulang tuh kan, berarti malamnya melilit dari habis Isya. Dari habis Isya itu melilit, anak saya udah tidur. Itu saya baru tahu yang namanya, ya mungkin itu keguguran ya. Itu kayak darah yang keluar itu kayak ada kali segayung. Pokoknya pakai pembalut tuh udah nggak nampung. Di keramik tuh darah gitu. Bingung saya juga itu darah banyak. Jadi saya pakai kain, pakai spray itu saya lapin tuh. Takut saya juga ngeliat di keramik. Saya udah ganti pembalut, udah bukan pakai pembalut, kain saya tumpuk-tumpuk. Udah gitu. Ya maaf ya, bukannya ini ya, udah saya gimana biar aman gitu. Begitu keluar, lagi banyak lagi darahnya. Itu terus malam saya nggak bisa tidur, jadi duduk aja saya ngerasain gitu. Saya mau tidur takut
keluar banyak juga, nggak bisa tidur kan, mules karena kan saya duduk ngerasain jam 1:30-an, itu jam 1:30-an berasa tuh banyak kayak suara. Abang pernah denger bebek kalau rombongan nggak? Kwek gitu. Yeah. Nah, bebek banyak tuh lewat kayak banyak. Saya bilang, bebek siapa lepas ya? Ayam banyak gitu. Kwek gitu banyak di depan rumah. Suara bebek apaan ya? Saya bilang gitu. Udah tuh, nggak lama, yang gitu yang hi gitu. Aduh, saya bilang, saya iseng tuh udah gitu. Udah, saya ngintip di jendela, nggak ada orang. Saya pikir gitu. Tok tok tok, suami saya pulang kali. Pah, saya gituin pikir saya, suami saya pulang. Saya buka jendela, nggak ada. Terus tok tok tok, saya buka pintu, malah bukan buka jendela, saya buka pintu, nggak ada. Ngetok lagi tuh, udah gitu, udah. Saya bilang nggak ada. Saya nggak mikir kemana-mana, nggak, udah. Saya si lap itu yang bekas ngelap darah, saya taruhin di pojokan. Duduklah saya di pintu di antara ruang tamu sama kamar tuh, di depan di itunya, di pintunya tuh. Nggak lama itu ada yang masuk karena pintunya kan nggak dikunci sama saya. Bekas saya ngintip suami saya itu, ada yang masuk. Kalau kata saya bukan masuk sih, dia bukan jadi kayak gini, pintunya melengek dikit gini nih, nyelip. Nah gitu loh, kayak nyelip gitu, nyelinap yang lubang dikit, pintunya dikit. Bajunya gombrong, kayak daster gitu, gombrong, putih tapi dekil tanah merah. Nah, itu kali kuntilanak, saya pikir gitu ya. Rambutnya panjang, separuh ke muka. Matanya gede, saya baru tahu itu. Matanya gede, melotot. Bibirnya tuh mingkem, tapi retak-retak kelihatan. Pucet retak-retak, saya tahu itu retak-retak. Tapi dia melotot, tapi ke saya arahnya, tapi saya tahu dia nggak lihat saya. Karena apa, dia gini nih, ngendus dia bang, ngendus. Saya baru sadar, dia ngendus darah. Dia tuh, ngendus tuh dia. Jadi gini nih, terus saya tuh di depan dia, tapi dia nggak lihat saya, jadi gini nih. Dia larinya ke pojok, yang lap-lap itu, yang kain-kain saya buat lap. Nah, dari situ, udah tuh saya bilang, nggak beres nih, anak saya tarik, saya gendong, saya lari ke rumah kakak saya dengan berdarah-darah. Itu kalau lagi tuh, itu rumah kakak saya padahal deket, tapi kayak lama nyampenya. Lama banget nyampenya, padahal cuman berapa puluh meter dari rumah kakak saya sebenarnya, dari kebun itu. Nggak 100 meteran ada sih. Ke rumah kakak saya gedor-gedor tuh jam 1:30. Lu kenapa? Gua pendarahan teh, saya bilang gitu ke kakak saya. Kok guguran lu? Katanya. Iya. Tapi gua diikutin teh, gua dikejar-kejar kuntilanak, saya bilang gitu. Itu kakak saya langsung ngambil air dari dalam, dipakein karbol, diseblokin depan rumah karena darah saya berceceran. Kata dia takut ke situ kan. Lu bersihin sono di kamar mandi lu, katanya. Lu bersih-bersih sono, kata dia gitu. Terus saya bersih-bersih, pakai karbol banyak, baru saya duduk, saya nggak bisa tidur, tetap saya ceritain ke kakak saya, gua datangin gituan teh, saya bilang gitu. Terus kata kakak saya, laki lu tahu nggak? Kata dia, laki gua kan kerja. Saya bilang gitu. Kemarinnya gua didatengin juga, saya bilang gitu. Tapi makhluk berbulu, saya bilang gitu ke kakak saya. Barusan mah perempuan teh yang dateng, saya bilang gitu. Gua nggak tahu itu apa, tapi itu kali yang ketawa mulu teh, yang kalau malam ketawa, saya bilang gitu. Itu bocah-bocah kalau malam diketawain teh, saya bilang gitu ke kakak saya. Ya udah, lu sekarang tinggal di sini sampai lu sehat, kata kakak saya. Karena kan saya masih bau amis mulu, takutnya pendarahan terus kan. Seminggu kemudian redalah si pendarahan itu. Saya masih tinggal di rumah teteh tuh. Saya pulang ke kontrakan kalau ngambil baju siang. Ngambil baju, saya malamnya tidur di situ. Saya nggak berani. Kata suami saya, ya udah di teteh aja. Tapi suami saya pernah suami saya pulang maghrib jemput saya pulang, ngajak tidur di kontrakan gitu ya. Nah, biasa tuh dia di kontrakan habis maghrib ada si ibu tetangga sebelah tuh nyapu, ya kan? Kata suami saya, itu si ibu tiap nyapu tiap gini hari, kata dia gitu. Kayak nggak ada siang nyapu. Biarin pak, biarin, gue mendingan begitu, kita punya tetangga, kata saya. Mau dia nyapu kayak gimana ge, saya bilang saya senang aja kan punya tetangga walaupun saya nggak pernah ngobrol, ya kan? Udah begitu, kata suami saya gini,
kamu udah sehat belum? Udah mendingan sih, tapi belum bersih. Tapi saya mah masih takut di sini karena saya takut didatengin lagi yang begituan. Saya bilang gitu. Ya udah besok katanya. Besok kalau aku nggak ada, nginep aja di rumah teteh. Kata dia gitu. Udah tuh kata dia begitu. Besoknya saya selalu nginep di rumah kakak saya. Terus kesiniannya dengan saya kan tetap nggak nyaman dong ya. Saya pikir kayaknya gue nggak betah deh di kontrakan itu karena makin kesini makin serem. Saya tuh auranya udah beda dari situ. Serem banget, saya udah nggak betah. Kata kakak saya gini, terus lu mau gimana? Kata kakak saya, gue mau pindah ke sini boleh nggak teh? Saya bilang gitu. Lu ngomong dulu sama laki lu, kata dia gitu. Terus saya ngomong ke suami saya, Pak saya kayaknya sekarang nggak betah soalnya kamu jarang pulang. Saya juga takut di sini, saya bilang gitu. Sekarang kalau cuman siang doang ngambil baju, kontrakan sayang dibayar, nggak ditidurin, ya kan? Saya bilang saya mau nginep di rumah TNI, sekarang mau numpang di rumah TNI aja dulu sampai saya sehat betul karena ternyata keguguran itu pemulihannya lebih lama daripada yang habis ngelahirin biasa. Oh. Itu lebih lama. Saya ngerasanya orang kita ngelahirin, sekarang bisa sehat, bisa jalan. Tapi kalau keguguran enggak. Keguguran itu jalan sedikit aja sakit banget gitu berasa. Dan setelah itu kata suami saya, ya udah kalau mau gitu mah nanti saya ke rumah teteh nitipin kamu ke teteh. Kan masa kamu gitu aja katanya gitu. Datang dia ke rumah kakak saya bilang, teh ini Dea sama Neng katanya mau diteteh dulu. Kan suaminya teteh juga lagi keluar kota katanya. Boleh nggak teh saya nitip dulu Dea sama si Neng sampai sehat betul sampai nanti bisa nyari kontrakan lagi yang lebih layak katanya gitu. Kata suami saya. Terus kata teteh saya, ya udah sinilah adik-adik gua nggak apa-apa katanya kakak saya gitu. Ya udah terus gimana? Saya bilang nanti mau nelpon yang punya kontrakan, mau bilang kontrakan nggak dilanjutin. Saya bilang gitu. Soalnya kalau nggak gitu kan ntar dia tahu-tahu nagih ya kan. Udah wayahnya tangganya harus bayar lagi kan untuk bulan kemudian. Saya bilang gitu. Kontrakan tanggal berapa habisnya? Kata kakak saya tanggal 16 teh. Sekarang tanggal 12 ya udah. Lu besok lu telepon si ibu kontrakannya, lu bilang nggak lanjut. Tapi minta waktu sampai tanggal 16 baru lu kosongin. Kata kakak saya gitu. Ya udah teh, saya telepon tuh Bu Haji. Bu Haji, saya kayaknya nggak lanjut kontrakan karena saya mau di rumah kakak saya dulu, sayanya lagi sakit. Saya bilang gitu. Nggak bisa dikontrakan. Ya sudah kalau gitu katanya nanti kalau misalnya udah pindah kuncinya kasih ke Pak Ustadz lagi aja. Katanya gitu kata si Bu Hajinya. Karena saya biasa nitipinnya ke Pak Ustadz. Katanya saya kan jarang di situ katanya si Bu Haji. Bu Haji itu kan rumahnya jauh dia di Pasar Rebo. Udah gitu udah sampai hari hanya saya saya angkut tuh. Saya bilang ke Pak Ustadz, Pak saya nanti Minggu mau tanggal 16 kontrakan nggak dilanjut, saya mau pindah. Saya bilang gitu. Pindah kemana? Ke rumah kakak saya dulu Pak, sayanya lagi sakit. Biar kakak saya ngurusin dulu, saya bilang gitu. Ya udah teh, perlu dibantuin nggak? Kata Pak Ustadz biar bocah-bocah bantuin katanya. Kagak usah Pak, orang barangnya juga dikit, saya bilang gitu. Nanti kalau udah pindah, kuncinya kesiniin aja teh, katanya Pak Ustadz gitu. Oh iya Pak, nanti kalau udah beres kuncinya saya anterin, saya bilang gitu. Hari Minggunya saya angkutin tuh barang-barang ke rumah kakak saya. Ngangkutinnya juga kan kita mah diangkut aja gotong-gotong, orang deket ya. Kita gotong-gotong tuh barang-barang. Udah gitu saya kunci, saya anterin ke Pak Ustadz. Pak Ustadz saya nganterin kunci. Saya bilang kalau saya ada salah-salah apa keberisikan, maaf ya Pak Ustadz ya. Saya bilang gitu tuh ke Pak Ustadz. Terus kata Pak Ustadz gini, Teteh katanya, emang udah sehat belum? Sekarang mah lagi nyehat-nyehatin dulu badan di rumah kakak saya gituin. Ya udah katanya nanti kalau main-main aja ke sini kata Pak Ustadz gitu. Terus saya bilang, Pak Ustadz punten kalau si ibu itu yang di sekolahan rumahnya di sebelah mana ya? Saya bilang, karena kan saya mau pamit dong. Saya kan sering halaman saya disapuin dia. Masa saya nggak pamit ya kan? Walaupun nggak pernah negor, terus saya bilang gitu.
si ibu yang mana teh katanya. Saya jadi terus gini, itu yang di sekolahan yang suka pakai rok segini tuh yang dikuncir. Si ibu itu jadi yang mana kata dia. Di sini mah kita doang teh, tetangga katanya, kalau bukan si Anton yang sebelah teteh, kata si Pak Ustadz gitu. Saya suka itu ada ibu yang di sekolahan kan suka nyapu kalau habis maghrib Pak Ustadz, saya gituin. Ibu yang mana? Terus istrinya Pak Ustadz keluar. Itu Pak katanya yang itu katanya gitu. Oh katanya, Pak Ustadz apa sih? Kata saya, ada apa sih? Itu katanya, itu mah yang dulu katanya, yang punya sekolahan, tapi orangnya mah udah meninggal, udah lama katanya gitu. Saya baru tahu. Saya bilang, masa sih Pak Ustadz? Saya bilang, aduh sampai merinding. Ih, kirain kalau bentuknya begitu yang diceritain si Teteh berarti dia katanya gitu. Yang bener Pak Ustadz, saya tapi saya ngelihat loh dia sapu, saya tahu, saya bajunya, roknya pink, bajunya kembang-kembang. Nah rambutnya itu begini nih, dikuncir, lurus, rambutnya lurus, saya tahu lurus, nggak keriting-keriting lurus, tapi ke sini nih, aur-auran, gimana sih kayak kita acak-acakan gitu. Yeah. Aur tapi ada uban-ubannya. Jadi uban banyakan putihnya kali ya sama rambut hitamnya. Uban-uban gitu. Cuman kok saya tegur kagak pernah nyaut, tapi dia rajin nyapuin latar saya. Saya bilang gitu, kalaupun saya kagak ketemu, ada suaranya dia nyapu. Sapu lidi kan, sapu lidi yang gagangan tuh, dia kelihatan tuh. Dan saya itu pernah kalau dia begitu, saya ngelihat dia dari belakang tuh, si urat parisnya kelihatan. Kelihatan ada urat-urat, saya tahu dari dia dengan sendal, dulu mah, punten ya, swallow gitu ya, swallow yang merah-merah udah rada-rada oranye gitu warnanya belel. Saya kelihatan, pokoknya saya tahu. Karena saya bukan sekali dua kali saya lihat. Terus pas satu waktu dia paling ngadep ke saya tahu mukanya dong, walaupun rambutnya aut-autan, diikat sini, aut-autan ke depannya. Saya tahu dia nunduk, tapi dia nyapu. Tapi dia nggak pernah nyautin. Terus kata Pak Ustadz, oh berarti iya benar yang Teteh temuin, katanya gitu. Terus siapa sih Bu Ustadz, ceritain apa? Saya bilang, masa sih, kata saya, udah nggak ada. Saya bilang gitu, udah nggak ada, kemana apa gimana, udah meninggal. Itu mah yang punya sekolahan katanya. Namanya Sumiati, dipanggilnya Bu Sumi. Dia itu gadis, tapi umurnya udah 50 tahun ke atas. Itu kita nggak tahu ada masalah apa. Jadi gini, kalau PAUD itu kan sekolahnya dari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggunya libur. Nah, pada waktu hari Senin, ibu-ibu pada mau nganterin sekolah, kelasnya masih dikunci. Mau ngambil kunci lah ke belakang, kan dia ada kamar tuh, kayak kamar dia tuh di belakang. Mau ngambil kunci, nggak taunya rumahnya nggak dikunci, dia lagi ngeletak. Dia itu, nah di sebelahnya ada karbol yang buat ngepel tuh, katanya dia minum karbol itu. Gitu katanya gitu. Terus nggak lama dibawa polisi dong, orang polsek kan dibawa, tahu ceritanya tuh gitu. Katanya itu saya bilang gitu, kenapa? Terus keluarganya, dia kagak ada keluarganya, dia tuh emang nggak punya keluarga. Dia dulunya orang sini, cuma kalau kita mah kayak orang kampung sono pindah ke sini dia sendirian. Emak bapaknya udah kagak ada, dia tinggal sendiri, cuma dulunya sekolah SPG. Nah dia bikinlah sekolahan karena dia resep anak-anak suka ngajar yang di dulu mah zaman PAUD di RW gitu. Dia aktif, dia tuh sebenarnya aktif. Cuma orangnya nggak pernah cerita ini itu dulu mah katanya Bu Ustadz, dulu mah dia demen nama ada namanya tukang ojek cipluk-cipluk itu, dia demen, tapi si abang itunya punya istri. Nah dari situ dia nggak mau nikah. Pokoknya dia demennya sama itu doang selama ini, kata orang-orang tuh. Dia demennya sama itu. Dan kita nggak tahu masalahnya apa, pokoknya ketawanya ramenya mah aja gitu. Karena ada bekas yang karbol itu. Terus saya gini, terus yang saya temuin gitu ya kan, yang saya temuin, ya maaf nih ya Teh katanya, sebelum Teteh dulu ada juga yang ngontrak katanya, tapi kuat sebulan langsung pindah. Teteh doang yang lama katanya gitu, saya digituin, Teteh doang yang lama katanya gitu, kata si Bu Ustadz gitu. Saya bilang, masa sih Bu Ustadz? Iya katanya, dulu mah langsung ada yang dulu mah dari ketemu sering diketawain juga, sering ada yang ketawa, sering disapuin langsung pindah. Gitu. Saya kan nggak mikir ke sana, saya mikirnya saya punya tetangga aja udah. Saya mikirnya gitu ya. Saya nggak mikir dengan ada yang ketawa, yang ini, yang itu. Saya mikirnya itu mah dulu saya karena dikirim.
Saya nggak mikir ke situ. Tapi ada desas-desus kata orang situ. Cuman dulu mah yang sebelum saya yang ngontrak sebulan itu, dia kalau belanja ke warung sayur, diceritain sama bude sayur. Biasa kan ibu-ibu ngerumpi ya, lu betah amat gitu. Iya lu gitu, diceritain lah tuh kisah itu. Pindah dia. Kalau saya kan nggak pernah ngerumpi, jadi saya nggak tahu ceritanya. Jadi saya mikirnya saya punya tetangga aja, tetangga yang baik mau nyapuin, saya pikir gitu. Tapi udah tahu gitu ya, sumpah saya sekarang juga kalau lewat kayaknya takut, saya trauma karena baru tahu yang begitu tuh ternyata ada. Ya bener, mau nggak percaya tapi ketemu, saya ketemu ya kan, mau nggak percaya tapi saya ketemu gitu. Tapi mau percaya tapi masa sih orang udah meninggal, saya ngeliat kok, saya lihat uratnya, saya lihat wujudnya gitu loh. Masa orangnya udah nggak ada, jadi sejelas itu walaupun roh gitu misalnya ya orang udah nggak ada, tapi saya lihatnya kan jelas banget itu. Dan itu bukan sekali 2 kali. Tapi udahnya traumanya itu, saya trauma takutnya itu lama semuanya ingetnya gitu, nggak susah sembuhnya. Nggak kayak kita lagi kemarin kan mikirnya saya senang aja ketemu tetangga, punya tetangga ya kan. Tapi begitu saya mungkin saya tahu dari pertama udah pindah juga, saya juga kalau tahu udah nggak ada mah. Cuma karena saya juga bukan tukang ngerumpi ya kan, saya nggak tahu kalau nggak diceritain Pak Ustadz mah. Terus kata Pak Ustadz, udah teh yang penting mah nggak ganggu, yang udah ya udah katanya Pak Ustadz gitu. Yang penting mah sekarang si teteh biar sehat aja katanya. Cukup ceritain udah dulu mah teh itu di garis polisi katanya. Cuma kan udah lama katanya gitu kata si Pak Ustadznya. Jadi orang ya lewat itu mah dari kemarin juga sepi teh, rame-ramenya. Sekarang si teteh ngontrak di situ, anak saya pada begadang kata Pak Ustadz gitu. Tapi tetap aja suka pada nemuin. Karena kan dia itu kan masih gadis. Kalau kata orang mah katanya ceritanya meninggal masih gadis pasti ada ujungnya katanya gitu kata orang. Saya kan dulunya nggak percaya gitu-gituan, tapi begitu ngalamin gila bener sumpah, kayak nggak bisa diceritain kayaknya. Nggak beres, saya nggak makan ada kali seminggu, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, mikir mulu saya, kepikiran mulu, nggak bisa makan ketemu begituan. Saya bilang ya nggak mungkin tuh ketemunya gitu. Dan muka itu kelihatan, mukanya belahnya kelihatan, rambut gininya kelihatan ke sini, itu jelas banget. Cuman bajunya nggak ganti-ganti. Ternyata itu baju yang dia pakai terakhir dia meninggal itu. Oh, oke. Gitu. Karena yang sebelumnya juga ketemunya begitu. Waktu digotong polisi itu bajunya itu kata Pak Ustadz, ya itu kata Ibu Ustadz. Waktu digotong sama orang polsek Cimanggis pakai baju itu katanya gitu, kata Bu Ustadz gitu. Saya bilang ya Allah, enggak lagi deh. Ternyata nyari rumah yang nyaman itu belum tentu nyaman. Walaupun enak kata kita adem, sepi, sunyi, ada ceritanya gitu. Dan baru percaya gitu itu ada. Yang terbiasa nggak ada hari gini, nggak ada. Apalagi kita kan di kota ya, nggak ada kecuali kalau yang di kampung-kampung. Ternyata emang beneran ada. Yang kita nggak percaya tuh. Tapi dari setelah itu saya di rumah kakak saya udah pulih, saya kerja aktivitas biasa, saya mutusin untuk pisah sama suami saya. Oh, yang Pak Ucok itu? Iya, karena saya pikir nggak nyaman. Sesenang-senangnya kita punya suami orang itu nggak bisa tenang. Jadi kalau dia nggak pulang tuh kita melek loh. Mau nggak mau kepikiran. Dia lagi ngapain ya? Dia lagi sama bininya enak kan kita di sini. Begitu, pasti pikiran gitu walaupun katanya yang ikhlas, yang dia pasti si pertama juga begitu deh. Mungkin pasti kan karena dia sakit hati ke saya juga begitu mikirnya. Saya pikir enggak, saya mendingan pisah. Saya bilang gitu. Terus dipanggil sama kakak saya pisah, dia nggak mau pisah. Saya tetap minta pisah. Saya bilang karena kata dia kalau saya cerai sama istri saya, kamu mau lanjut? Enggak. Saya tetap nggak mau. Tapi saya kan nggak ribut. Tapi tetap buat saya dia orang baik. Oke. Saya pisah. Nggak lama kesiniannya saya dengar sama istri pertamanya juga pisah dia. Oh ya? Iya. Saya pikir terus dengar aja gitu dari teman-teman yang di yayasan itu, teh udah nggak sama Ucok ya? Enggak.
dia udah saya pulangin ke istri pertama, saya gituin ya. Terus kata dia, lah sama bininya juga dia dibuang, katanya gitu dengernya. Katanya pisah juga, sama juga mungkin mikirnya istrinya juga sakit hati. Saya sakit hati dibohongin, istrinya juga sakit hati dihianatin gitu. Nggak tahu itu nasibnya dia sekarang gimana. Tapi emang ya Allah maha baik. 2017 saya ketemu orang bujangan, alhamdulillah mau aja lagi sama saya. Mau lagi sama saya. Ya Allah, saya bilang kayak ngimpi. Kalau sama yang dapat bujangan, yang ini bujangan. Jadinya saya pikir suami sendiri kan. Saya bilang iya, saya udah. Alhamdulillah. Iya, saya bilang gini, mau duitnya banyak, mau orang kaya, tapi kalau punya istri saya nggak mau, karena nggak tenang tetap. Oke. Bu, minum dulu. Ibu, Mama Alisa. Nih, saya penasaran banget nih, pengen mastiin. Itu tuh Ibu Sumi itu ini kenapa? Nggak ada yang tahu ceritanya karena dia itu nggak pernah cerita ke orang-orang. Nggak meninggalkan seperti tulisan atau wasiat nggak gitu? Ada. Alasannya Tapi kenapa? Nggak ada tapi karena desas-desusnya dia senang sama si orang ini, yang dibilang yang si abang ojek ini yang cipluk-cipluk itu, dia senang sama itu. Oh, mungkin kalau kecewa kata orang gitu. Iya nggak tahu direspon. Nggak tahu. Ada juga desas-desus kata Bu Ustadz nih ya. Saya kan emang nggak tahu ya ceritanya. Kata Bu Ustadz mah dia minta dinikahin, tapi si abang itu kan punya istri, nggak mau, emang nggak suka. Kan dia juga udah tua. Kalau Bang Cipluknya kan masih muda. Kalau Bu Sumi itu kan umurnya lagi meninggal itu 54-55-an deh kayaknya, udah 50 tahun ke atas. Tapi kan si Bang Cipluknya itu baru 30 sekian lah. Masih muda. Oke. Nah kan kontrakan Mama ini kan di dekat kebun gitu ya, area kebun ya, sama di tengah sekolahan kebun. itu kan ya? Iya, emang di tengah kebun. Jauh bener sama warganya atau memang berdekatan gitu? Jauh. Nah itu Ibu Sumi ini mengganggu juga nggak sama warga gitu? Enggak, dia cuma di situ doang, dia diamnya di sekolahan itu aja. Nggak pernah kemana-mana? Enggak, paling kalau ada yang lewat, diketawain katanya gitu. Kata orang sih yang tawain ya itu dia, karena kalau meninggal yang gadis dengan budi, biasanya jadi gitu, kata orang, kan saya nggak tahu, katanya suka jadi gitu. Jadi yang selama ini ngetawain Mama juga sebetulnya Ibu Sumi itu? Katanya sih. Saya dulu mikirnya kiriman, tapi emang yang di situ, katanya. Yang di sekolahan. Itu tuh nyapunya setiap waktunya jam berapa sih? Habis maghrib. Selalu itu? Selalu habis maghrib. Jadi kalau siang tuh, pagi tuh nggak kelihatan? Enggak pernah ada. Saya ketemunya tiap habis maghrib. Oh, sampai jam berapa? Saya nggak keluar pun, saya dengar sapunya. Oh. Jangan suami saya kan gini, tuh nyapu gini hari, nggak ada pikirannya. Suami saya kan gitu ngomongnya. Nah tadi kan anak-anak ya pernah diketawain juga. Sebelumnya gimana? Mereka tuh nggak pernah nongkrong kan? Oh jadi nggak pernah? Nggak pernah nongkrong kan? Anak-anak itu nongkrongnya pas ada saya. Saya pakai lampu terang. Di teras rumah saya pakai lampu terang, kan banyak pohon. Terus saya kan waktu pindahan itu ngambil bangku-bangku di sekolahan itu tuh, buat di depan saya biasa duduk gitu ya. Itu anak-anak di situ suka gitaran, begitu terang, teh numpang nongkrong ya teh gitu. Ternyata mereka nongkrong, kata si Pak Ustadz sih semenjak ada saya aja. Oh, itu sekolahannya masih ada? Ada. Sampai saat ini? Nggak tahu, sekarang saya nggak pernah lewat. Takut saya tuh lewat inget gang itu trauma. Padahal deket dari rumah saya sekarang. Mas, sekarang saya mau tanya soal santetnya ini nih. Ini kiriman santetnya itu berupa apa aja nih? Ya, saya mah cuman kedatangan makhluk itu aja. Cuma itu aja? Iya. Nggak ada santet yang berupa fisik gitu? Fisik barang gitu. Iya gitu. Enggak, tapi kan rumah saya ditempong kayak batu gede gitu. Tapi batunya nggak ada. Tapi ke pintu itu kenceng batu. Batu gimana sih? Dan batunya itu bukan kecil, gede. Karena kenceng banget bunyinya. Nah, Pak Ustadz sendiri kasih taunya apa aja nih? Kiriman-kiriman si santetnya itu berupa apa aja? Kan itu yang tadi yang Mama rasain kan? Yang Mama lihat, yang Mama tahu gitu. Tapi sebenarnya Pak Ustadz ini kasih tahu nggak kirimannya tuh apa aja? Pak Ustadz cuma bilang gini, oh itu dia emang dikirim
buat makan kamu, tapi bukan kamu aja yang diambil, gitu. Terus saya mikir siapa dong? Saya pikir suami saya nih. Tapi suami saya juga cerita. Tapi kata Pak Ustadz enggak. Terus Pak Ustadz langsung gini, Neng lagi hamil ya? Saya digituin. Dia Pak Ustadz dia tahu. Terus iya Pak, iya. Neng sama anak Neng yang mau diambil. Karena dia tahu, yang di sana tahu. Kan yang di sana juga ngirim itu kan ke dukun datangnya kan, dibilangin sayanya lagi hamil. Oke. Nah kan tadi dibilang cuma dikasih air sama Pak Ustadz ya? Iya. Selain itu ada nggak yang dilakuin buat menangkal santetnya itu? Dikasih garam, ditaburin sekeliling rumah. Oh. Sama Pak Ustadz itu. Dari situ saya ngerasa nggak aman nih, nggak datang lagi. Nggak ada lagi? Nggak ada. Tapi kan saya udah keguguran. Oh. Cuman setidaknya saya baru kesininya, saya baru nyadarin. Jadi yang diambil anak saya aja, sayanya selamat gitu. Nah, berarti kan setelah gagal nih ya santetnya ini gitu ya, apa nih yang dilakuin sama si istrinya itu? Ada lagi nggak? Nggak ada karena kayaknya mungkin dia juga taunya saya udah berhasil keguguran. Oke. Udah keambil gitu loh, udah diambil. Berarti suami tahu ya, apa yang suami lakuin, tahu istri pertamanya itu nyantet mama? Suami saya tahu karena Pak Ustadznya malah cerita gini, ini yang ngirim perempuan, tapi dia datangnya berdua katanya. Nih jalannya sini lewat rel nih, dia datangnya nih, nyuruh orang itu, dukunnya itu. Tapi Pak Ustadznya lihat gitu, diceritain, nih jalan nih berdua, dia temenin berdua nih jalan nih, lewatin rel, gua nggak tahu daerah mana, pokoknya lewatin rel, nih dia ke situ nih yang suruhannya di situ, gitu kata dia. Caranya gimana nih nyimpen santetnya itu sampai di rumah mama? Dikasih tahu nggak sama Pak Ustadz? Enggak, saya cuma taunya. Berarti dari jauh nih ya? Dari jauh dia ngirim. Nah itu yang itu mah katanya Neng kalau nggak gitu biasanya apa bola api apa-apa gitu. Itu mah katanya Neng masih alhamdulillah katanya saya selamat masih bisa kabur gitu. Tapi kan anak saya nggak ada. Oke. Ya kan? Nah itu suami gimana tuh reaksinya setelah tahu mama disantet? Dia marah nggak ke istri pertamanya? Dia ngomong, dia cerita ke saya. Aku cerita tuh, jadi saya sebutin Rita tuh istrinya ke si Rita gini-gini. Enggak, dia nggak ngaku. Nggak ngaku? Enggak katanya, ngapain katanya. Kalau mau mah gua mampusin aja lu langsung katanya gitu. Maksudnya mama? Oh. Kalau gua mau mah katanya gua mampusin aja langsung katanya. Perempuan lu katanya gitu. Nggak ngaku, tapi kan Pak Ustadz saya juga nggak tahu, tapi ceritanya Pak Ustadznya begitu, dan saya mau nggak percaya Pak Ustadznya sampai saya hamil aja dia tahu, ya kan, berarti dia emang tahu ceritanya sampai dia ceritain, oh dia jalannya berdua nih, ada yang nganterin gini, yang nganterinnya gemuk orangnya gini diceritain, terus kata suami saya, ini empoknya yang nganterin gitu. Lewatin rel, ini mah nih lewatin rel nih, jauh nih, gitu apa diceritain Pak Ustadznya. Mah, pertanyaan terakhir. Mama jadi sama yang pertama itu belum punya surat cerai nih, sampai sekarang? Belum, sampai sekarang. Berarti secara... Kan dia emang gitu, jadi keluarganya dia itu gini, gak usah diceraiin, biarin digantung, biar dia gak bisa kawin lagi. Nah, dasar saya ya, dasar saya sama orang gila, saya bilang gini, gue kagak pakai surat cerai juga gue bisa kawin lagi. Kan karena apa, saya nggak dinafkahi bertahun-tahun, dan dia udah talak saya, cuma nggak ada resminya aja. Talak itu dijatuh, kalaupun dia nggak ngomong talak, udah dengan sendirinya kan udah jatuh talak ya kan. Cuma saya nggak bisa nikah resmi jadinya, jadi saya nikah siri. Sampai saat ini? Sampai sekarang. Saya pikir nikah siri juga kan sah dengan diwaliin bapak saya. Yang penting nggak zina, saya pikir gitu. Iya. Tapi suami yang itu gimana dong? Udah nikah lagi? Nggak tahu saya ceritain. Oh, nggak pernah tahu? Enggak, dan nggak mau cari tahu. Oh, nggak mau cari tahu? Enggak. Dari semua kejadian ini, penyesalan apa nih yang Mama rasain? Penyesalan sih nggak ada penyesalan. Penyesalan satu nih, saya pernah punya suami orang. Gitu doang. Tapi kan bukan salah saya. Cuma pada intinya tetap aja judulnya pelakor itu nggak akan tenang. Kan kita ngerebut.
itu nggak akan tenang. Jadinya mau disenang-senangin, hati kecilnya mah tetap aja kalau lagi sendiri tengah malam kepikiran mau duit banyak juga. Cuman yang saya ingat kebaikannya, dia itu orang baik. Karena sampai sekarang saya ingatnya dia baik, saya nggak pernah sakit hati. Ke orang tua saya dia sayang, ke keluarga saya sayang, ke anak saya sayang. Tetap saya taunya dia orang baik. Oh, oke. Berarti yang poligami nggak tenang juga dong ya? Enggak. Mau yang katanya ikhlas gitu, mau kata saya, mau dia tetap aja di saat sendiri ada sewil hati itu ada, nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong. Oke. Nah, Sobat Buntu, buat kalian nih yang sedang mempunyai hubungan dan punya rencana menikah ke depannya, sebaiknya ditelusuri lagi lebih jelas dan ditanyakan nih, silsilah keluarganya apa masih punya istri atau prosesnya sedang berjalan yang belum selesai dan belum resmi. Jadi buat kalian ke depannya nggak seperti yang dialami oleh Mama Alisa. Dan buat kalian nih yang pernah punya pengalaman seperti Mama Alisa, silahkan isi komentar. Mama, terima kasih banget sudah datang cerita tentang pengalaman hidupnya yang apa ya, tragis ya. Bisa dibilang tragis juga kan ya. Pokoknya semoga kedepannya lebih baik dan nggak mengalami hal yang seperti ini lagi. Dan salam nih buat keluarga di rumah. Ada yang mau disampaikan nggak? Nggak ada, cuman pada intinya, jadi jangan pernah kita nganggap dunia itu nggak ada gitu loh. Ternyata memang ada. Yang dulu saya nggak pernah percaya dengan hal seperti itu. Begitu ngalamin ada ternyata. Dan kalau ketemu juga pasti kayak saya nggak bakalan bisa makan, nggak bakal bisa tidur. Oke, Mah, terima kasih banget. Nah, Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis yang diceritakan oleh Mama Alisa. Dan buat kalian nih, jangan pernah bosan-bosan dan tetap tonton terus Jalan Buntu.